Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan eh, mereview singkat mengenai hasil kerja saya dalam review saya book. Oke, baik, langsung saja. Jadi pertama definisi. Jadi apa sih itu software requirement? Jadi software itu adalah kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat membantu pengguna mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Jadi lalu ada kategorinya. Kategorinya yang pertama software requirement itu ada turunan lagi, ada software project requirement, lalu ada software product requirement. Nah, software product requirement ini turun lagi ada functional requirement dan non functional requirement. Nah, non functional requirement ini ada turunannya lagi yaitu teknologi constraint dan quality of service. Nah, lalu apa sih? Itu software product requirement dan software project requirement. Jadi produk tuh eh, menjelaskan yaitu bentuk, fungsi, dan perilaku dari sistem. Lalu ada project. Jadi apa sih project? Di project itu software project requirement berkaitan dengan batasan dalam proses pengembangan sistem, seperti biaya, waktu, dan jumlah tim. Lalu ada fungsional requirement. Itu menjelaskan perilaku atau fungsi yang yang harus dilakukan oleh sistem. Contohnya sistem memproses data user. Lalu ada non-functional requirement. eh, Berkaitannya dengan kualitas sistem seperti performa, keamanan, dan availability atau ketersediaan. Lalu ada teknologi constraint yaitu batasan penggunaan teknologi tertentu dalam sistem. Jadi ini bagian dari non-fungsional requirement yang mana mengharuskan atau mengharang penggunaan teknologi tertentu dalam sistem. Lalu ada quality of service. Di sini menentukan standar kualitas seperti kecepatan dan reliability. Lalu why categorize requirement this way? Jadi agar requirement itu terstruktur dan mudah dikelola. Lalu derive requirement itu requirement yang turunan dari keputusan internal tim. Lalu ada activities, software requirement activities adalah software requirement yang menjadi dua bagian yaitu requirement requirement development dan requirement management. Lalu ada requirement source, jadi requirement yang berasal dari stakeholder atau bisa dibilang yang memiliki pengaruh lah di pihak yang memiliki pengaruh di proyek yang kita kerjakan. Lalu common requirement elicitation techniques. Jadi teknik yang mana requirement itu requirement elicitation itu dari para stakeholder. Jadi eh, seperti interview, diskusi, dan juga prototyping. Lalu yang ketiga titik satu itu adalah basic requirement analysis. Jadi pada tahap requirement analysis ini harus jelas, konsisten, dan hasilnya dapat diuji. Lalu ada economics of quality service constraint. Eh, jadi itu seringkali itu sulit dianalisis karena tidak selalu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Lalu formal analysis merupakan pendekatan yang menggunakan metode formal untuk mendefinisikan suatu requirement. Lalu ada addressing conflict in requirement. Jadi dalam proyek tuh yang melibatkan banyak stakeholder tuh konflik antar requirement tuh sering terjadi karena perbedaan pandangan. Lalu ada requirement specification. Jadi adalah proses mendokumentasikan requirement agar dapat diingat dan mudah dipahami. Next, next, next. Jadi lalu ada unstructured natural language requirement specification. Jadi dalam mendokumentasikan requirement tuh eh, jadi menggunakannya bahasa sehari-hari yang mudah dipahami seperti itu. Lalu ada structure natural language requirement specification. Jadi yang mana penulisannya tuh menggunakan bahasa alami dengan aturan atau format tertentu agar jelas.
Lalu ada acceptance criteria based requirement specification. Jadi ini nih menuliskan requirement itu dalam bentuk kriteria penerimaan yang biasanya diambil dari test case. Ini ada banyak metodenya yaitu seperti acceptance test driven development ATDD dan behavior driven development BDD. Oke, next. Lalu ada model based requirement specification. Jadi ini menggunakan requirement itu digunakan untuk mengurangi ambiguitas yang sering digunakan itu seperti UML atau SysML. Lalu ada attributes, additional attributes of requirement. Jadi requirement itu dapat dilengkapi dengan atribut tambahan untuk membantu proses pemahaman dan pengelolaannya. Next ada mana sih? Oke. Incremental and comprehensive requirement specification. Jadi ada dua pendekatan utama, yaitu incremental dan komprehensif. Jadi pendekatan incremental itu eh, mencatatnya perubahan dari versi sebelumnya, seperti penambahan atau perbaikan. Nah, sedangkan komprehensif itu mencakup seluruh requirement dalam satu lengkap sehingga lebih mudah dipahami. Lalu ada requirement validation, jadi memastikan requirement-nya itu benar. Lalu ada requirement reviews. Jadi proses requirement validation paling umum dilakukan adalah melalui review atau inspeksi dokumen requirement. Lalu ada simulation and execution. Jadi ini digunakan sebagai alternatif validasi ketika stakeholder tidak ingin baca dokumen secara detail. Jadi simulasi sistem seperti itu. Lalu ada prototyping. Jadi prototyping itu dilakukan dengan membuat versi awal sistem untuk menunjukkan bagaimana requirement-nya itu diimplementasikan, yaitu model awal sistem itu prototyping. Lalu ada requirement management activities, mengelola perusahaan. Yang pertama ada scrubbing, requirement scrubbing. Jadi ini bertujuan menyaring requirements agar hanya tersisa kebutuhan yang benar-benar penting dan relevan. Lalu ada requirement change control. Jadi proses mengolah perubahan requirement selama proyek berjalan. Ada scope matching. Jadi ini memastikan bahwa ruang lingkup requirements sesuai dengan batasan proyek seperti biaya, waktu, dan sumber dayanya. Ada praktikal, rekomen bersifat iteratif. Pertama iteratif, jadi bersifat iteratif karena kebutuhan sistem biasanya luas dan kompleks. Lalu ada prioritization, yang membantu menentukan fitur mana yang paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu berdasarkan nilai biaya dan risiko. Lalu ada tracing, jadi requirement tracing itu digunakan untuk memastikan keterkaitan antara requirement, desain, implementasi, dan pengujian. Lalu ada stability, jadi setiap requirement memiliki tingkat kestabilan yang berbeda. Ada measuring, jadi pengukuran requirement digunakan untuk mengetahui ukuran atau kompleksitas sistem. Ada quality improvement, kualitas proses rekrutmen perlu dievaluasi dan ditingkatkan karena sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek. Lalu ada tools, software requirement tools. Yang pertama ada management tools yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan melacak requirements. Lalu ada modeling tools yang itu membuat model seperti UML. Ada test case tools, jadi ini tools untuk membantu menghasilkan test case dari requirement, terutama jika menggunakan spesifikasi yang formal. Jadi